Shalom. Ayub 33 ayat yang ke-14. Allah berfirman dengan 1-2 cara, tapi orang tidak memperhatikannya. Banyak dari kita berpikir bahwa kita terlalu sibuk untuk mendengarkan jawaban dari Tuhan. Tapi kita harus meluangkan waktu untuk memperhatikan dan mendengar Tuhan sedang berbicara, seperti yang katakan di ayat tadi itu ya. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa mengerti? Gimana kita harus selaras sehingga kita bisa mendengar suara Allah? Berikut ini ada 4 saluran yang Tuhan pakai. Yang pertama, yaitu Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Alkitab adalah buku petunjuk hidup yang menunjukkan jalan yang harus kita ambil. Ini adalah alasan mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari. Apabila kita tidak mempunyai waktu untuk saat teduh dan membaca Alkitab, Allah mendapatkan sinyal sedang sibuk atau berbicara. Sewaktu Ia hendak berbicara kepada kita, kita harus terus berhubungan dengan Dia, karena kehendak Tuhan bisa kita temukan di dalam firman Tuhan. Yang kedua, yaitu Tuhan berbicara kepada kita melalui para pengajar. Pernah nggak sih kita waktu di kebaktian pada saat itu seorang pengajar atau pendeta sedang berbicara kepada kita, merasa bahwa itu adalah kata-kata langsung dari Tuhan. Dengan itu, setiap sebelum baktian kita seharusnya berdoa, Tuhan, Engkau tahu tentang orang-orang ini. Berikan pendeta yang akan berkhotbah kata-kata yang tepat supaya mereka dapat menerima pesan yang jelas daripadamu. Entah bagaimana, hanya Tuhan yang bisa. Tuhan menggunakan pengajaran pendeta-pendeta itu juga bisa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang mendengarkan firman-Nya. Di dalam konteks ini, bukan maksudnya selalu untuk menyenangkan pikiran, tapi pesan Tuhan, walaupun itu teguran ya. Yang ketiga, Tuhan berbicara melalui kesan atau tayangan. Ada 2 perbedaan besar di sini, yaitu sisi ekstrim, yaitu adalah keyakinan orang-orang rasional yang bahwa tidak ada kesan yang berasal dari Tuhan. Segala sesuatu harus logis. Di sisi ekstrim yang lain adalah keyakinan mistis bahwa semua kesan itu berasal dari Tuhan. Kita harus ada di tengah-tengah dan menyadari bahwa setiap kesan yang kita dapatkan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir, Allah berbicara melalui keadaan atau kejadian kita. Nah, kalau kita mau hidup yang berarti, Tuhan harus senantiasa memperbaiki arah atau haluan. Dan salah satu yang Ia lakukan adalah memperbaiki keadaan kita. Sewaktu kita mulai mendengarkan Tuhan lewat keadaan atau kejadian, kesan, dari Alkitab maupun dari pendeta, ada kalanya Ia akan memimpin kita di jalan yang tidak kita pahami. Tapi kuncinya satu, tetaplah bertahan. Karena mengikut Tuhan tidak selalu mudah, tetapi kita akan menuai banyak berkat yang lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. See you and God bless you.